kawan kicomania, ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Yang pada hari ini rencananya saya mau jodohin burung. Kemarin juga ada yang tanya, Om bagaimana cara jodohkan burung? Sudah saya sering jodohkan ya. Jadi untuk penjodohan burung untuk penjodohan burung murai batu itu banyak sekali ya caranya, kayak gitu ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan berbagi cara menjodohkan burung murai batu. Langsung saja nanti kita jodohkan. Jadi memang pengalamannya itu ya banyak orang, banyak wilayah itu berbeda-beda ya kayak gitu ya. Jadi ada yang jodohkan didekatkan dulu dalam satu sangkar gitu ya. Nanti lama-lama kalau nunggu dempet langsung dimasukkan kandang kayak gitu ya. Tetapi hari ini saya akan mencoba penjodohan dengan cara yang saya anggap aman kayak gitu ya. Oke, sebentar, ini pejantannya masih saya mandikan. Ini jodohan teman-teman. Kemarin ada yang ceritanya teman kicomania dari Indramayu ya, Pak Isnen, mungkin nanti bisa melihat video ini. Baru jodohin ekor panjang terus mati. Katanya jantannya itu dihajar sama betinanya. Bebarengan dengan saya kemarin, saya baru kematian ekor panjang yang ndak saya video ya teman-teman. Saya pengen nangis gitu. Jadi matinya itu kehabisan air teman-teman. Jadi banyak burung setiap hari saya lewati. Saya kira itu airnya itu ada teman-teman. Tapi ternyata itu kandangnya itu sudah saya bersihkan. Saya lupa ndak ngasih air. Yaitu teledor saya. Jadi nyesel banget ya. Jadi kalau matinya itu kena penyakit, kita obati, kita usaha terus mati, itu ya udah biasa kayak gitu ya, enggak apa-apa. Tetapi karena burungnya bagus, terus udah bunyi-bunyi, habisnya air itu karena kesalahan kita lupa kasih air, itulah sakitnya itu di sini kayak gitu ya. Terus dia cerita jodohin burung mati. Terus kemarin ya ini beli burung, terus suruh bantu jodohin saya, ya udah enggak apa-apalah. Kita akan jodohkan ya teman-teman. Ini nunggu jantannya mandi akan saya siapkan kandangnya ya, kayak gitu ya. Jadi oke, biar terus live terus saya siapkan kandangnya sebentar.
Sebentar ya, masih nyiapin kandangnya. Oke, terima kasih yang sudah nunggu. Ini ya teman-teman, ini jantannya, ini speknya warna hitam, lumayan, ini bodinya juga lumayan. Kalau buat untuk turunan-turunan ya, ekornya juga lumayan kayak gitu ya. Terus untuk usia kira-kira udah mapung 2 kali ya, karena kakinya itu udah medang tipis. Saya cek ini memang sebelumnya dari kandang ya. Jadi kandang teman saya pernah produksi, itu dijual jantannya kayak gitu ya. Untuk kenapa dijual jantannya? Kemarin betinanya katanya bermasalah kayak gitu ya, mapung apa gimana, akhirnya butuh uang. Ini jantannya saya ambil, udah gacor juga. Tetapi kalau untuk harian ya, karena dari kandang ya, dari kandang diambil ya bunyi semaunya kayak gitu ya. Tapi kalau sudah di kandang lagi kayak gitu biasanya langsung gacor kayak gitu ya. Terus ini setelah saya mandikan, ini langsung saya pindah ke sangkar ini ya. Ukuran sangkar ini kecil memanjang ya. Tujuannya nanti bisa masuk ke dalam kandang ternak. Oke, kita pindah dulu ya. Ini udah masuk sangkar gini ya. Ini ada makanannya, sudah saya kasih banyak sama air minumnya ya. Terus kita ambil betinanya. Kita ambil betinanya dulu. Sebentar. Oke, kita taruh di dalam sana ya. Sambil mengambil betinanya. Ini biar agak kering dulu ya, karena ini masih baru mandi, biar agak kering. Oh ya, ini teman-teman, ini betinanya di dalam itu ada betina 4 yang unboxing kemarin ya. Sebetulnya 5 di perjalanan itu, 1 keplenet, mati 1 ya. 4 itu gemuk-gemuk semua. Terus ini teman-teman, jadi sekalian saya kasih lihat ya. Mungkin dari kamera ini kelihatan hitam ya, tapi ini betina jenisnya sinabang ya.
Jadi punya bulu kusam cuma di bawah aja, atasnya ini mengkilat juga ini. Jadi di dalam kemarin saya lihat itu sangat siap-siap sekali. Terus apa ya, yaitu tadi ini saya ambil. Ini lagi teman-teman, ini kayak ada, mungkin teman-teman yang sudah beternak lama pernah menjumpai ya atau menemui. Di sini kayak ada bulu trotol kayak gini ya, warna coklat-coklat. Emang bulu ini untuk sebagian kecil burung itu tidak bisa hilang. Walaupun ini mabung, nanti tetap ada coraknya trotol kayak gini ya teman-teman. Ini motif saya kayak gini ya. Saya juga suka kalau kayak gini. Jadi unik-unik gitu ya, ada warna merah-merahnya gitu ya. Saya pernah dulu punya nelur berapa kali, itu setelah mabung itu tumbuhnya juga coklat-coklat kayak gini ya. Terus untuk ekornya ini kurang rapi karena sebelah ini ada patah, ada yang kecabut. Saya cek juga udah kecabut, tapi patahnya ini saya biarkan ya. Kemarin juga ada yang tanya untuk betina yang kecabut ekornya itu apa bisa produk kayak gitu ya. Asalkan siap bisa ya. Saya dulu pernah nyoba itu, ini teman-teman, ekornya jantan itu kecabut, betinanya juga kecabut. Mudah-mudahan saya masukkan seminggu itu ngangkut sarang dan telur pertama itu menetas teman-teman. Jadi setelah saya coba dengan teman saya itu ya mengingat-ingat sama penelitian gitu ya. Kalau kecabutnya itu karena mabung normal, itu sulit sekali menetas ya teman-teman. Tapi kalau cabutnya terpaksa, itu karena jaring kah, kena apakah, itu enggak apa-apa ya. Karena apa? Hormonnya itu masih utuh ya, masih stabil. Tetapi kalau karena mabung itu biasanya itu sulit sekali ya untuk netasnya. Mungkin ada satu dua, tapi ya itu tadi, karena mungkin permasalahan dengan hormon kayak gitu ya. Terus ini lagi sebaiknya saya cek ini gemuk ya, kelihatan gemuk dan siap sekali, ditandakan dengan ini kayak udah ndak perawan. Sudah saya cek itu ya. Tuh, kelihatan merah banget ya. Oke, langkah pertama yaitu jantannya biar agak kering dulu. Biasanya betinanya saya masukkan dulu teman-teman. Kalau kemarin saya mengasih contoh penjodohan ekstrim itu ya sebetulnya udah jodoh sih, itu yang pertama udah bertelur dan beranak enggak jadi. Dan ini saya coba lagi ya. Ini tadi kalau ini karena ini punya orang, saya tidak perlakukan untuk penjodohan ekstrim, biar nanti teman-teman kemarin ada yang tanya bagaimana cara penjodohannya kayak gitu ya. Ini betinanya saya masukkan, tapi sebelumnya ulat kandang, air sudah ada ya. Untuk jangkriknya masih nunggu, tokonya masih belum buka. Oke. Biasanya saya kasih sedikit ya, biar nanti dia itu didis-didis, membersihkan bulunya, cepat adaptasi ya. Ini saya masukkan. Nah, kayak gini ya teman-teman. Jadi harus bertahap sekali itu. Nah, itu betinanya. Biarkan dia nanti menyisir bulu-bulunya karena agak basah. Tadi awalnya saya celupkan ya. Untuk jantannya oke, kan saya ambil. Ini saya kasih keamanan dulu ya, saya tutup karena memang agak tertutup ya. Ini jantannya baru mandi. Ini teman-teman, untuk pintu utamanya sudah saya tutup. Ketika ada lepas nanti tetap aman ya. Jadi misalkan teman-teman ada tanya apa pernah lepas, ya pernah, walaupun saya sering nganu burung karena ya biasa ya lepas itu. Jadi kita harus mengantisipasinya kalau saya gitu ya. Jadi kalau di burung sendiri sih kayaknya enggak ada yang kayaknya poande gitu, enggak ada ya. Saya juga tetap terjadi kesalahan sering kayak gitu ya teman-teman. Ini betinanya sudah saya lepaskan.
Nah, saya lepaskan. Dia biar adaptasi kayak gitu ya. Terus jantannya ini di luar. Ini nanti akan saya masukkan beserta sangkarnya ke dalam sana ya teman-teman. Jadi tujuannya apa, nanti biar betinanya ketika makan ini dia udah mendekat ini, jadi kalau didekati tidak trauma ya. Ini ada satu yang kurang teman-teman, sebentar. Ini ya teman-teman. Jadi kita kasih sarang sedikit buat pancingan ya kalau menurut saya. Jadi nanti kalau jantan sama betinanya di dalam itu misalkan udah mainin sarang, baru kita lepas itu lebih aman. Tetapi kalau misalkan kita tidak sabar ya tidak apa-apa, dilepas duluan kayak gitu. Tetapi ada satu kuncinya teman-teman, demi keamanan kayak gitu ya. Jadi dalam penjodohan ini saya tahu walaupun sudah lama sekali atau peternak lama sekali pasti pernah mengalami yang namanya kematian waktu menjodohkan, biasanya dibantai atau gimana ya teman-teman, kayak gitu. Banyak sekali masalahnya. Jadi kita cuma bisa mengantisipasi ya. Jadi di sini untuk penjodohan sini namanya apes gitu ya, masih ada saja pasti kayak gitu ya. Walaupun udah puluhan tahun beternak murai pasti pernah mengalami yang namanya kayak gitu ya, kematian. Nah, itu saya taruh pojok biasanya untuk sarangnya. Karena kandang ini sayang sekali ya. Ini terlalu minimalis menurut saya sebetulnya. Tapi kembali lagi ke patokan ya, namanya dulu saya pengen cepat sekali punya kandang ya, akhirnya ya buat seadanya dulu. Tapi ini pernah bersejarah ya, 11 kotak ini pernah nelur semua, pernah netas-netas dulu. Nih, kayak gini. Terus ini sangkarnya ini akan saya coba masukkan dulu ya. Bentar. Mungkin teman-teman yang mempunyai kandang lebih besar lebih enak ya, lebih cepat ya. Ya. Jadi kayak gitu. Ini terlalu kecil sebetulnya teman-teman untuk ukuran saya sendiri ya. Ya ini udah, ini yang utama makan, minum masih bersih, terus nanti bekas untuk jangkrik itu burung jantannya ya. Sebetulnya kalau kandangnya besar sih kita bisa mengakali ini teman-teman. Jadi ini sangkarnya ini dicantolkan. Ya intinya dicantolkan gitu ya. Terus tangkringannya itu sejajar dengan ini teman-teman kalau bisa ya, kalau bisa. Tapi karena ini kandangnya minimalis sangat kecil, jadi teman-teman ya cuma bisa begini. Kalau misalkan tangkringannya ini dibuat sejajar itu tujuannya apa? Kalau nanti benar-benar jodoh itu dia akan tidur dempet-dempet kayak gitu ya. Terus kalau enggak bisa ya enggak apa-apa. Terus ini nanti langkahnya bagaimana ya? Ini gini teman-teman.
Jadi itu betinanya udah di atas, jantannya di sini. Nanti kan lama-lama kalau makan dia itu turun. Walaupun pertama kali 1 jam 2 jam itu pengantin baru itu takut ya. Nanti kalau dia terbiasa makan terus minum di sini ya, karena usianya udah siap, karena ada sarang, biasanya naluri keibuan itu dia itu akan ngeker-ngeker sarang. Nah di situ saya akan coba nanti, ini jantannya udah, karena pernah ngisi ya, mungkin sabar sekali sama betinanya, jadi ini kelihatan. Nah ndak begitu faktor sama betinanya, jadi kayak gitu ya, ndak apa-apa kayak gini ya, sebetulnya udah gacor tapi ya itu tadi mungkin masih kesesuaian kayak gitu ya teman-teman. Ini jantan yang saya unboxing box ketiga 5 hari yang lalu kalau tidak salah ini. Terus setelah ini ya udah kita kasih makan setiap hari. Nah, teman-teman, terus kapan kita melepaskan? Misalkan sabar, itu ya. Kita melepaskan ketika betinanya udah mainin sarang. Nah, jantannya dimandikan dulu di luar, nanti baru dilepaskan. Fungsinya mandikan apa? Jadi dia itu tidak terlalu berai. Kalau dimandikan itu tadi kan dia menyisir bulunya dan dia birainya agak turun. Jadi tidak begitu langsung dilepaskan, tidak langsung kawin ya kayak gitu ya. Memang ada sih yang dilepaskan. Kemarin saya lihat di video juga di Sangkar itu dia mau kawin. Saya juga pernah dulu. Ini box 4 ini kemarin jantannya saya kasih 1 ya, pernah. Namanya Predator, saya kasih Predator betina, jantan nias ekor panjang kemarin. Itu begitu kawin dari sini, saya ambil itu sama betina sebelahnya langsung kawin teman-teman. Tapi kayak gitu lama-lama rusak ya, ada kelemahannya itu. Jantannya lama-lama lemes, tidak mau ngisi. Jadi ya terpaksa kembali lagi dengan cara awal kayak gitu ya. Misalkan poligami ya poligami langsung aja di satu kotak biar dia bisa ngira-ngira sendiri ya, tidak stres kayak gitu. Oke, kembali lagi. Jadi itu tadi waktu kita melepaskan, ketika kita telaten ya nunggu dia ngangkut sarang pasti jelas jadinya kayak gitu ya. Kalau udah ngawin-ngawin. Tetapi kalau misalkan kita anggap ini udah ndak kelahi, kita lepas ndak apa-apa kayak gitu ya. Tetapi di sini ada kunci sangat penting sekali teman-teman. Jadi ini yang sering saya alami dulu, kesalahan saya ya. Saya akan berbagi tips gini ya. Namanya hewan itu di kandang itu walaupun sudah alih pun pasti akan mengalami namanya apes, kematian itu udah biasa kayak gitu ya. Kalau misalkan ada yang tidak pernah mati itu alah saya tertawa, pernah jodohkan berapa kali, jadi gitu ya. Bahkan di sini ada peternak lawas pun ya pernah mengalami kematian untuk penjodohan kayak gitu. Tetapi kuncinya ini di sini teman-teman. Jadi ketika nanti ini dilepas, kapanpun dilepas sama betinanya sama jantannya, kembali lagi pada rumus awal atau patokan awal. Ketika burung digandengkan pertama kali, dia itu kan staminanya kuat ya, loncat sana loncat sini, gerbek sana gerbek sini kalau kandangnya besar. Tetapi ada kuncinya teman-teman. Misalkan burung tersebut mengalami yang namanya drop. Drop itu ditandai dengan bulunya ngembang, dia loncatnya kurang enak kayak gitu ya. Itu harus kita pisah lagi, kita ambil itu teman-teman kuncinya. Terus yang kedua kita harus tahu nanti ya, misalkan betinanya mau nelur itu kayak drop itu ya, tetapi beda nanti. Dropnya betina ketika dia kayak sakit itu, ketika didekati dia tetap agresif dan loncat-loncat kayak gitu, ditandakan biasanya perutnya itu membesar kalau penelur. Itu kita bahas nanti ya. Yang intinya kapan kita melepaskan kayak gini ya, misalkan teman-teman punya kandang besar, itu tadi yang pertama kalau bisa ya tangkringannya itu sejajar dengan tangkringan yang ini. Kayak kalau bisa ya, kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Jadi penjodohan itu kalem ya, jangan dioyak, harus ditarget ini harus cepat kayak gini ya. Nanti malah merusak segalanya kayak gitu ya. Jadi kalau bisa sama itu, kalau tidak bisa ya kayak gini, saya ulangi lagi ya. Terus waktu melepaskan itu bagaimana? Ya kalau betina udah main sarang berarti dia udah siap kawin kayak gitu ya. Misalkan kanten atau sabar. Misalkan tidak sabar ya itu tadi, langsung saja kita lepaskan plek-plek, nanti 3 hari lagi, 4 hari lagi kita lepaskan, tidak apa-apa, asalkan punya patokan tadi. Ketika burungnya dirasa masih sehat, berarti ya tidak apa-apa. Ketika dia kondisinya drop atau jebubuk, berarti harus kita angkat ya kayak gitu ya teman-teman. Oke, kayaknya itu nanti misalkan
saya lepaskan, akan saya update lagi ya teman-teman. Untuk betinanya karena muda hutan, dia itu masih itu ya, agak loncat-loncat, tapi ya enggak apa-apa. Nanti dia juga kalau makan ya juga turun. Kita tinggal. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah support channel ini dan sudah like. Terima kasih ya, yang like dulu biar ratingnya naik. Terus ada lagi teman-teman untuk stoknya di channel saya yang kedua, Putri Kicau Tulungagung ya, nanti bantu subscribe-nya karena sudah hampir 600 ya. Kalau sudah 1000 nanti kita bisa langsung live. Oke, terima kasih yang sudah like lagi. Jadi ini nanti saya update terusnya bagaimana. Ini bejantannya ini masih basah ya, agak basah tadi. Sebetulnya saya lepaskan itu enggak apa-apa, pasti enggak berkelahi, tapi karena apa ya, ini juga punya orang gitu ya. Jadi udah dibeli, jadi saya harus hati-hati supaya nanti bisa jodoh, bisa di sananya bisa bagus kayak gitu ya. Untuk prediksi saya, betinanya udah siap banget, terus jantannya udah pernah ngisi. Ya kalau jodoh biasanya cepet jadi ya kalau gitu ya. Kayak dengan itu kemarin janda dengan duda yang saya jual tidak laku-laku saya masukkan cepet jadi, cuman ya anak pertamanya dibuang ya kemarin. Oke, sekian dulu, terima kasih teman-teman, gitu dulu. Nanti disambung lagi dengan tema berikutnya ya. Ini biarkan udah kayak gini aja, setiap hari dikasih makan, kasih makan. Kalau betinanya udah angkut sarang atau mainin sarang, kita lepas kayak gitu. Cuman ini kekurangannya satu tadi ya, sebetulnya kalau punya kandang lebar itu lebih enak, lebih puas kayak gitu ya. Ini dinaikkan ke atas satu tangkringan, jadi pasti lebih romantis kayak gitu ya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Mungkin masih banyak kekurangannya ya, nanti diberi masukan kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita itu saling, karena yang nonton ada yang baru pemula, ada yang sudah lama gitu ya. Misalkan ada kurangannya, ya kayak gitu tadi, saling berbagi lah. Nggak apa-apa, saya malah senang kemarin ada yang membantu menjawab kayak gitu ya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Salam Kicau Mania, tunggu sebentar lagi live tema baru ya.